kami tidak rela Indonesia dipimpin oleh dinastinya Jokowi. Itu yang akan kami hancurkan, Pak. Kami akan serang, Pak. Akan apa, Pak? Kami serang, kami hancurkan. Pak Jokowi menggunakan dokumen yang tidak sah. Ijazah yang disampaikan dari Solo, Jakarta, DKI, dan Jakarta Presiden sama ijazahnya. Dan sama orangnya, yang bukan Jokowi. Ini maunya Pak Jokowi atau dalangnya? Dalang awalnya, Pak. Oligarki salah satunya masih itu ada di belakang itu, Pak. Yakin saya, Pak. Karena itu yang kami akan hancurkan oligarki. Bertemu dengan Pak Presiden? Enggak, sama Menseknek. Apa pesan Pak Prabowo kepada polisi, jangan kriminalisasi Roy Suryo CS. Pesan Pak Prabowo? Itu artinya apa? Pak Prabowo tahu. Kami tidak usah dibantu, tapi jangan pula kami dikriminalisasi. Awalnya kita betul-betul muji Jokowi, Pak. Betul, saya juga sama, Pak. Laksamana aja tertipu ya, Pak? Itu dia. Apalagi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Modilog, alhamdulillah kita bersua kembali dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan narasumber yang menggugat legalisasi ijazah Joko Widodo yang digunakan untuk kontestasi politik mulai dari Pilkada Surakarta, Pilgub DKI Jakarta hingga pemilihan Presiden Republik Indonesia. Langsung saja saya sapa, ada dua narasumber. Yang pertama adalah Laksamana pertama TNI Purnawirawan Muryono Aladin dan kuasa hukum beliau yakni Pak Hans Karyose. Pak Mur, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Pak Hans, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah diundang juga, Pak. Siap. Terima kasih. Pak Mur, apa yang menjadi dasar gugatan Pak Mur dan kawan-kawan terhadap legalisasi ijazah Pak Jokowi ini? Ya, pertama tentunya masalah ijazah ya, masalah ijazah Jokowi ini sudah bikin resah, bikin gaduh bangsa negara ini. Dan banyak sekali dari Mas Roy dan kawan-kawan, Dr. Tifa dan kawan, terus ada lagi siapa lagi itu banyak yang masalah membahas tentang ijazah Jokowi. Nah, saya kebetulan lihat Pak Bonatua punya penelitian dalam bukunya. Judulnya Jokowi tidak punya ijazah. Itu yang bikin saya bangkit, saya punya, kan udah lama banget nih Jokowi bikin gaduh. Rakyat kita terpecah belah gara-gara dia. Oke. Kan kebangetan tuh. Nah, inilah kesempatan kita ingin membuktikan. Katanya kalau di pengadilan saya akan tunjukkan ijazah saya. Kita akan kejar sampai ujung supaya Jokowi menunjukkan ijazahnya. Mau palsu, mau asli kita lihat nanti kan. Nah, oleh karena itulah setelah melihat bukunya Pak Bonatua, kebetulan Pak Bonatua juga kami diskusikan tentang masalah ijazah. Oh, ini ada hal yang perlu kita luruskan. Di mana Pak Bonatua mendapatkan fotokopi dari ijazah Jokowi ketika mendaftarkan tahun 2005, 2010 sebagai wali kota Solo, kemudian 2012 sebagai gubernur DKI, dan 2014-2019 pada waktu mencalonkan diri sebagai presiden. Ijazahnya sama. Yang dilihat Pak Bonatua adalah di dalam ijazah, legalisasi ijazah itu tidak ada tanggal, bulan, dan tahun. Oleh karena itulah ini peluang bagi kita. Ini ada hal pelanggaran karena di dalam Permen ya, Permendik ya, Permendik nomor 59 ya tahun 2008 di pasal 5 menyatakan kalau melegalisasi ijazah atau apapun yang setara itu harus lengkap. Macam-macam, ada berapa item, termasuk antara lain adalah ada tanggal, bulan, dan tahun. Ini nggak ada. Dan itu kok mirip, semuanya dipakai ijazah untuk daftar dari wali kota dari tahun 2005 sampai 2014 dan 2019 ke presiden, sama. Itu tidak ada tanggal, bulan, dan tahun. Itu udah menyalahi aturan. Nah, itu pelanggaran itu. Disitulah saya mengajak Pak Bonatua, yuk kita gugat yuk. Kemudian kami ajak Pak Hans Karyose,
Terus ada lagi Pak Komardin. Nah ini Pak Komardin sebagai leader kami nih di dalam kami menuntut KPU, Bawaslu, kemudian UGM. Ajak Pak Komardin dan kami ajak lagi satu lagi aja ada 3 kuasa hukum HP adalah Pak Joni. Oke. Itu kami ajak. Nah, mungkin sekalian saya sampaikan siapa yang kami tuntut. Yang kami tuntut adalah KPU. KPU dari Solo, KPU dari DKI, KPU dari pusat. KPU RI. KPU RI. Kemudian Bawaslu. Bawaslu juga. Bawaslu dari Bawaslu Solo, Bawaslu DKI, dan Bawaslu pusat. Dan kemudian UGM siapa? UGM adalah dekan, mantan dekan. Profesor, doktor, insinyur Naim. Dan satu lagi Profesor, doktor, insinyur Budiadi. Yang menandatangani. Yang menandatangani. Fotokopi ijazah yang dilegalisir ya, itu. Legalisasi itu. Kemudian sama rektor UGM. Karena dia harus bertanggung jawab dong, itu anak buahnya kok melakukan kesalahan. Oke. Nah sekarang gini, kenapa KPU salah? Kami tuntut, kami gugat. Karena apa? Kok bisa lolos? Mesti kan KPU sebagai lembaga tertinggi di dalam pelaksanaan pemilihan umum harus peka dong dan harus melihat aturan main di dalam legalisasi ijazah atau apapun. Legalisasi kan harus tahu hal-hal apa yang harus ada di dalam legalisasi. Kan terang benderang, tidak ada tanggal, bulan, dan tahun. Ya, oh ini nggak bisa cacat dong, nggak bisa diteruskan. Oke. Nah ini ternyata bisa kan, dari Solo sampai ke Presiden. Nah kemudian Bawaslu apa salahnya? Loh, kenapa si KPU salah kok dia sebagai pengawas ya, tidak peka juga, kok sampai lolos? Kok sampai lolos bisa jadi persyaratan dan terpenuhi persyaratan dari Solo, Jakarta, ya sampai ke Presiden. Nah kalau UGM jelas, itulah awalnya dari produknya UGM lah yang bikin jadi permasalahan kedua belah pihak itu, ke KPU maupun ke Bawaslu. Itu yang kami tuntut. Selain tidak ada tanggal, bulan, dan tahun, tidak ada lagi Pak yang dipersoalkan dari ijazah Pak Jokowi yang dilegalisir. Itu kami meninjaunya sudut itu. Oke. Dan itu fatal menurut Pak Mur? Itu aturan Permendikbud seperti itu, dan juga undang-undang ya. Iya. Ada undang-undang nomor 30 tahun nomor 2014. tahun berapa itu? 2014. Ada 14. Oke. Itu juga harus aturan asas-asas untuk pemerintahan yang baik ya. Ya, pemerintahan administrasi negara. Oke. Negara yang baik. Oke, menurut Pak Mur, apakah itu artinya Pak Jokowi menggunakan dokumen yang tidak sah? Nah, ini Bung Margi ini saya lihat di sini ya. Saya terus terang dari lihat buku Pak Bernatoa, makanya kenapa Pak Bernatoa bilang tidak punya ijazah. Jokowi tidak punya ijazah, itu judulnya. Dari ijazah yang disampaikan dari Solo, Jakarta, DKI, dan Jakarta Presiden, sama ijazahnya. Dan sama orangnya, yang bukan Jokowi. Kan kita tahu, yang pakai kacamata apa Jokowi, kita tahu. Nggak usah pakai penelitian yang modern, yang spesifik atau yang mutakhir. Lihat kasat mata, tahu itu bukan Jokowi. Kurang ajar ini kok sampai kita ditipu seperti itu kan? Nggak benar itu. Kenapa? Dari kacamata kita lihat bibirnya nggak sama, giginya nggak sama, pakai kacamata. Sekarang bisa aja bilang, dulu saya pakai kacamata, sekarang tidak, karena dilasik. Kita bisa tes ke dokter mata. Bukti apakah pernah dilasik atau apalah sampai tidak pakai kacamata lagi. Kalau tadi kubis karena ya mungkin dicukur ya, kita nggak tahu. Tapi dari mungkin ada kita lihat apa istilah apa wajahnya apa, kalau Michael bilang tengkoraknya nggak sama, itu kelihatan. Itu yang dipakai. Tapi kami tidak menyinggung itu, Pak. Kami tidak menyinggung itu. Hanya soal legalisir ijazah. Iya, itu legalisasi ijazah tanpa tanggal, bulan, dan tahun. Jadi kembali ke pertanyaan saya, menurut Pak Mur, Pak Jokowi menggunakan dokumen pendidikan yang tidak sah. Pasti tidak sah. Memang pengasahannya tidak
tidak sah katanya. Jelas, karena itu Mendikbudrismen Oke. mencapai situ, seperti itu. Menteri Sementara Pendidikan, KPUD Solo, KPUD DKI, dan KPU RI RI. meloloskan itu, Iya, memproses itu. iya. Sampai ke Bawaslu pun enggak Oke. jeli. Kan mestinya kan Sehingga Pak Mur dan kawan-kawan gugat. gugat. Nah, apalagi sebagai presiden ya, mestinya teliti dong. Oke. Ya. Nah, kalau menurut Pak Mur, mengapa UGM melakukan legalisasi ijazah Pak Jokowi tanpa tanpa tanggal, bulan, dan tahun? Itu yang kami mau tanyakan. Itulah kami tuntut. Makanya tadi Ini untuk sekelas kampus top loh, Pak. iya itu dia. Ini saya alumni sana, Pak. Malu saya. Saya lulusan UGM asli tahun 75 saya lulus. Oke. Ya, dari UGM. Malu kan? Malah saya UGM kok merendahkan diri seperti itu kan. Sebagai keagama. Iya, sebagai kan ya sebagai satu alumni ya, alma mater saya kok seperti itu, tentunya kan ada rasa rasa mangkel gitu. Kalau alumni yang lain yang dilegalisir ada tanggal, bulan, dan tahunnya, Pak ya? Ya harus tuh. Harus. Itu memang ketentuan. Iya, ya. Kalau tidak ya dianggap tidak sah dong. Itu Oke. udah ketentuan. Baik, terima kasih Pak Mur. Saya ke Pak Han Karyose. Siap. Pak, secara hukum apa yang memberatkan sehingga perlu dilaporkan ini? Ya, Atau jadi gini digugat? ya, saya cerita dulu ya, mulai bagaimana sampai saya menjadi kuasa hukum beliau. Jadi saya ini tadinya kan sebagai penonton aja, Pak. Memang dalam situ kita udah punya suatu pandangan-pandangan terhadap Pak Jokowi dalam pencalonannya. Nah, setelah itu saya waktu ditelepon oleh teman-teman untuk minta jadi kuasa hukumnya, saya tanya dulu, Pak, apa bukti-buktinya nih? Saya lihat dulu. Nah, mereka tunjukin itu ada putusan dari KIP, ada fotokopi ijazah yang dilegalisir, tapi tidak ada tanggal. Nah, kita cari dulu dasar hukumnya apa nih? Gitu. Nah, kami dari kuasa hukum ini kan ya harus membantu ya. Mereka yang minta bantuan hukum kepada kami itu wajib kita harus bantu. Akhirnya saya berdiskusi dan pada akhirnya saya setuju. Karena kita dari dulu kan sudah mulai curiga ya. Curiga. Terus terang, dari dulu kita ini pendukung Jokowi, Pak. Pendukung fanatik, Pak. Nah, tapi dengan adanya suatu perkembangan itu, kita mulai curiga nih. Ada apa? Dan kebetulan saya orang hukum, dan saya diminta untuk membuktikan itu, saya terpanggil, Pak. Oke, kalau gitu saya bantu. Nah, karena apa? Karena saya lihat ini bukti-buktinya kuat sekali, Pak. Nah, yang digugat itu adalah KPU Solo atau Surakarta, KPU DKI, dan KPU Pusat, Pak. Kemudian Bawaslu Solo, DKI Pusat. Kemudian UGM, mulai dari dekannya, 2 dekan, kemudian rektornya. Nah, kita setelah diskusi panjang lebar, akhirnya kita masuk ke dalam gugatan. Gugatan ini kita, kenapa saya bilang kuat, kita punya bukti, karena bukti-bukti ini yang kita dapat, bukan kita dapat dari orang-orang lain gitu, Pak. Dari tempat lain, tapi dari mereka yang kita gugat, Pak. Misalnya KPU, kita dapat itu dari KPU sendiri. Nah, sekarang kita gugat mereka. Nah, ini sudah nyata-nyata mereka menggunakan dokumen tersebut, Pak. Gitu. Nah, dokumen ini udah nyata-nyata tidak ada legalisasinya. Udah dilegalisir, tapi tidak ada tanggalnya. Itu memang melanggar undang-undang maupun melanggar peraturan Menteri Pendidikan. Nah, kita dari situ dulu, Pak, kita mulainya. Oke. Setelah kita bahas lagi, ternyata ada lagi kejanggalan. Prof. Naim itu sudah pensiun 2012, Pak. Tapi tanda tangan dia di legalisir ijazah itu masih dipakai tahun 2014 waktu Pak Jokowi pencalonannya menjadi Presiden RI. Nah, itu saya kira udah kesalahan fatal gitu.
Jadi yang menandatangan orangnya sudah pensiun. Sudah pensiun. Nah, itu ternyata legalisir itu dipakai mulai dari Solo, DKI, Solo 2 periode loh. DKI, kemudian Presiden 2 periode. Semua gunakan itu, Pak. Gitu. Jadi ini bukti-bukti udah otentik. Dan kita punya keyakinan bahwa ini pasti dikabulkan oleh hakim. Oke. Tuntutannya apa, Pak Hans? Nah, kita tuntutan paling utama adalah mereka mengakui kesalahannya dan minta maaf. Mengakui kesalahan dan minta maaf. Mengakui kesalahan bahwa mereka sudah teledor menggunakan fotokopi ijazah yang dilegalisir namun tidak ada tanggalnya, Pak. Nah, mereka mengakui bahwa mereka telah melanggar peraturan Menteri Pendidikan nomor 59 tahun 2008 maupun Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Nah, di situ yang kita tuntut. Nah, soal ada embel-embel ganti kerugian segala macam itu sebenarnya nanti aja kita nggak terlalu fokus ke situ, Pak. Tapi kalau mereka, nah, hari ini kan kita masuk ke mediasi, Pak. Nah, itu yang kita tawarkan dan kita gugah hati mereka supaya mereka ini menyadari itu bahwa mereka pasti tahu ya, karena itu mereka sudah menggunakan itu, tinggal kemauan mereka. Mau nggak kita mengakui itu? Oke. Sebatas itu, Pak? Sebatas itu, Pak. Kita tidak masuk ke, jadi gini, Pak, kita orang hukum ini kita nggak masuk ke politik, Pak. Ya, kita cuma mau buktikan di masalah hukumnya, Pak. Kita buktikan bahwa itu ada kesalahan pada KPU, Bawaslu maupun dari UGM. Oke. Gitu. Mengakui kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf. Tidak ada konsekuensi hukumnya terhadap pihak-pihak yang digugat? Nah, gini, Pak. Kalau di dalam mediasi ini mereka mengakui dan meminta maaf, kita anggap selesai, Pak. Kita tutup sampai di situ aja. Tapi kalau ini mereka ngeyel dan mereka tetap ngelawan sampai ada putusan hakim, putusan pengadilan yang menyatakan mereka salah, nah ini kita akan masuk ke masalah pidana. Itu pidana berat, Pak. Mereka sudah melakukan suatu dokumen yang tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Kita tidak masuk ke pencalonan tidak sah atau itu kita belum masuk ke situ, Pak. Tapi mereka yang menggunakan itu, Pak. Oke. Pak, kalaupun mereka nanti sampai pada putusan yang atau pada sampai sesuai dengan yang digugatkan, Pak ya. Ya. Mengakui perbuatannya dan minta maaf. Artinya mereka mengakui melakukan pelanggaran berat dong, Pak. Betul. Mereka mengakui itu, tapi di sini kan terjadi perdamaian, Pak. Kalau di dalam mediasi. Artinya kita sama-sama mengakui, ya namanya kita orang timur, kalau sudah minta maaf kan kita maafin, Pak. Apalagi kita orang beragama, Pak. Kita maafin. Kita tidak masuk ke wilayah pidana, Pak. Oke. Tapi kan ini digunakan untuk proses kontestasi memilih pemimpin loh, Pak. Artinya kan ada konsekuensi juga dong terhadap rakyat. Betul. Nah, itu terserah ya. Jadi misalnya ada orang lain mau masuk ke situ ya kami tidak bisa larang ya. Itu. Tapi untuk kami sendiri, kami tidak masuk ke wilayah hukum. Jadi Pak Hans dan klien ini sebatas ingin membuktikan bahwa memang benar ini ada pelanggaran. Ada pelanggaran. Sudah diakui ya. Dan meminta maaf. Minta maaf dan kami maafkan dan kami selesai di situ, Pak. Oke. Kalau mereka tidak mengakui dan tidak meminta maaf, berarti deadlock dan itu masuk ke pembuktian, Pak. Pembuktian. Nah, kita punya bukti-bukti yang sangat kuat dan saya yakin dan klien saya ini begitu yakin sehingga mereka kalau bisa tidak usah mediasi, udah kita langsung ke pembuktian karena mereka sangat yakin dengan bukti-bukti tersebut. Dan saya lihat memang itu wajar mereka punya kemauan seperti itu ya. Dari segi hukum sih wajar. Cuma memang di dalam pengadilan ini kan kita beracara tuh perdata itu ada tahap-tahap yang harus kita lakukan. Nah, salah satunya itu adalah mediasi. Sesuai Perma 18 16 tahun 2018 Perma 18 tahun 2016. Pak Hans, sejauh ini respon dari pihak yang digugat apa? Nah,
tadi kita waktu adakan mediasi, sebagian besar akan komunikasikan dulu dengan karena mereka yang hadir kan kuasa hukum ya. Prinsipal. Itu mereka akan komunikasikan dulu dengan prinsipalnya. Nah, respon dari prinsipal ini kan pasti bermacam-macam gitu. Tapi saya lihat ada 1-2 pihak ini yang ingin kelihatannya ingin berdamai, Pak. Karena mereka mungkin dengan sadar, mereka tahu bahwa itu mereka sudah melakukan itu. Dan mereka mungkin orang-orang jujur, Pak. Orang jujur yang tidak mau berbohong. Tidak sama kawan kita satu itu, Pak, yang sering kali berbohong. Oke, 1-2 pihak ini yang mana, Pak? Ya, Dari pihak yang KPU ada, dari Bawaslu ada. UGM? UGM belum. UGM sama sekali masih blank, kita belum tahu tahapnya seperti apa. Karena itu cuma ada kuasa hukumnya aja dan beliau ini semua tergantung kliennya, tergantung prinsipalnya. Dari pihak yang digugat, menurut Pak Hans, yang paling parah, paling berat melakukan pelanggaran, pihak mana? Nah, ini kita ada bagi 3 klaster, Pak. 1, klasternya membuat, yaitu UGM. Nah, apakah itu asli tanda tangan dari para Dekan tadi. dekan tadi, atau ada yang palsukan, Pak? Nah, di situ dulu kita ini ya. Jadi ada klaster pembuat, ada klaster pengguna yaitu KPU, Pak. Oke. Dan ada klaster pengawas. Gitu. Itu dia berarti lalai juga dalam pengawasan itu. Jadi mungkin tingkat kesalahan itu berbeda-beda, Pak. Oke. Kalau misalnya KPU Bawaslu ingin berdamai, kemudian mengakui, sementara pihak UGM sebagai pembuat tidak melakukan itu nggak ada masalah, Pak. Jadi gini, dalam mediasi kita ini, itu ada dinamakan keberhasilan sebagian, ada keberhasilan seluruhnya. Nah, misalnya itu kan ada 9 tergugat. Ada salah satu yang mengakui dan minta maaf, itu enggak apa-apa. Itu termasuk dalam keberhasilan sebagian. Gitu. Nah, ini nanti kita tuangkan di dalam suatu akta vandadin. Dan itu dibacakan di muka pengadilan waktu kita mulai persidangan. Nah, kalau terjadi seperti itu, berarti pihak yang sudah berdamai dikeluarkan dari gugatan, Pak. Nah, yang dibacakan dalam tuntutan itu adalah pihak-pihak yang belum berdamai. Gitu. Jadi bisa terjadi perdamaian sebagian atau bisa keseluruhan, Pak. Oke. Nah, Pak Hans, dalam konteks hukum, Pak ya, dengan bukti-bukti yang tadi sudah Pak Hans jabarkan, Pak Hans melihat ini terjadi karena keteledoran atau karena kesengajaan? Nah, kalau saya lihat ya, ini kita kuncinya sebenarnya di UGM. Nah, UGM ini dulu dia yang buat atau ada pemalsuan dulu. Nah, satu di situ. Kedua, sebagai pengguna, ini kalau saya lihat ada suatu kesengajaan di situ. Dari KPU. Mereka di situ harusnya udah tahu bahwa di situ ada yang kurang. Tidak ada tanggal pengesahan sertifikat tersebut, tanggal legalisasi. Tapi kenapa mereka gunakan itu? Gitu loh. Nah, di situ ada kesalahan di situ. Apakah itu ada suatu persengkokolan jahat atau tidak? Nah, itu perlu kita buktikan nanti. Oke. Mengapa gugatan tidak ditujukan ke Pak Jokowi? Kita mungkin belum sampai ke sana, Pak. Karena kan Pak Jokowi yang menggunakan itu kan, Pak? Betul, Pak. Betul. Nah, itu nanti mungkin tahapnya yang lain lagi, Pak. Berikutnya. Nah, mungkin kalau kita belum masuk ke sana, tapi ada kaitannya, Pak. Kalau misalnya ini saya cuma berandai-andai, saya akan seandainya ini dikabulkan oleh pengadilan, nah nanti kita lihat lagi nih, sampai di mana keabsahan pencalonan Pak Jokowi itu. Nah, tapi itu belum sampai ke situ. Kita belum berpikir ke situ. Kita fokus aja pada legalisasi ijazah tersebut tanpa tanggal. Itu aja yang kita fokus. Pak, kalau misalnya KPU sebagai penyelenggara pemilu mengakui kesalahannya dan meminta maaf, itu tidak membatalkan proses yang sudah terjadi? Gini, proses yang sudah terjadi itu mulai dari Solo,
Ya, Pilgub DKI sampai Pilpres. itu tidak bisa membatalkan ya. Kalau kita lihat dari segi hukum, tidak bisa membatalkan karena apa? Karena itu sudah selesai. Misalnya, Bapak pinjam uang di bank nih, ya pakai sertifikat hak tanggungan. Mhm. Nah, kemudian sertifikat hak tanggungan itu sudah diroya karena sudah dilunasi. Nah, roya ini, sertifikat itu hak tanggungan, walaupun ada kesalahan, kita sudah tidak bisa batalkan, Pak. Di PT UN biasanya, kita gugat pembatalan pasti NO itu, Pak. Karena itu sudah selesai, sudah tidak berlaku tuh sertifikat tersebut, gitu loh. Nah, kalau masih berkuasa atau masih menggunakan itu, nah kita bisa minta pembatalan. Tuh. Paling kita minta di pengadilan bahwa dulu pencalonan Pak Jokowi atau dia menjadi presiden itu tidak sah, gitu. Tidak sah, beda dengan membatalkan. Oh, hanya menyatakan. Menyatakan tidak sah. Nah, kemudian ada produk-produk beliau yang dia bikin kepres atau keputusan presiden soal pengangkatan seseorang atau sebagainya. Nah, itu bisa kita gugat kalau masih berlaku, Pak. Masih berjalan. Kita gugat bahwa itu tidak sah karena ini tidak sah. Ya. Oke, saya ke Pak Muriono lagi. Pak Muriono, apa target dari upaya Pak Muriono dan kawan-kawan dalam melakukan gugatan ini? Ngejar ijazah Jokowi. Kita akan buktikan ijazah Jokowi palsu apa tidak. Ini tadi sampaikan Pak Han. Kan yang kasus ini yang kami gugat ini. Yang legalisir fotokopi ijazah ini. Legalisasi. Tapi kemudian kami akan lanjut. Kami sebenarnya tujuannya sebenarnya bukan hanya itu. Itu kan hanya pentahapan aja. Ingin membuktikan bahwa banyak lubang-lubang yang itulah namanya kebohongan kan tidak selalu sempurna. Nah itu kebetulan kami lapor sama kuasa hukum kami Pak Has dan teman-teman. Itulah yang kita gugat tentang ketidaksahan legalisasi. Nah kalau ini sudah dibuktikan dan disetujui oleh hakim nantinya, nah ini akan kami teruskan gugat bahwa yang digunakan Jokowi itu tidak sah, berarti pengangkatannya itu berarti tidak sah, ya kan? Karena pengangkatan tidak sah, semua produknya tidak sah. Jadi mana produk yang masih berlaku dianggap tidak sah. Itu lanjutan, tapi sudah ada di dalam benak kami ini, teman-teman ya, teman-teman sudah merencanakan seperti itu. Karena ingin buktikan ini raja pembohong, Pak. Ya raja pembohong itu kita buktikan. Kami itu pejuang kebenaran. Kami yang berjuang kebenaran. Kebenaran kan tidak bisa dipaksakan dari kekuasaan. Yang tadi Bung Arki nanya apakah ini ada keteladanan apa kesengajaan. Perintah mungkin. Perintah? Mungkin. Dari? Ya penguasa. Biasa kan seperti itu Pak. Kalau ada kuasa kuat. Tapi kan digunakan waktu Pak Jokowi belum jadi nih. Mulai dari wali kota Solo. Wali kota bisa aja kan Pak. Mungkin yang pada waktu itu yang kuasa adalah kan bukan hanya beliau. Oh jadi ada orang di belakang Pak Jokowi. Iya di belakang yang ngusung gitu. Saya nggak nyebut partai lah ya. Ada dalangnya. Ya pasti ada kekuatan Pak. UGM tidak mungkin UGM itu bodoh Pak. UGM itu kan semuanya profesor ulung semuanya, tidak mungkin lah mau berbuat yang begitu memalukan itu. Kecuali satu aja. Ya, yang atasnya. Iya, ini menurut Pak Mur, ini maunya Pak Jokowi atau dalangnya? Dalang awalnya Pak. Ingat Pak Jokowi itu kan sebenarnya ada dalangnya Pak, yang menginginkan Jokowi jadi presiden. Pasti ada diskenariokan oleh sekelilingnya. Ya dalang-dalang itu. Oligarki salah satunya pasti itu ada di belakang itu Pak. Yakin saya Pak. Karena itu yang kami akan hancurkan oligarki Pak. Dalam gerakan kami berikutnya, oligarki juga menjadi tujuan kami Pak. Jadi menurut Pak Mur sebenarnya Pak Jokowi nggak mau juga daftar pakai data dokumen yang tidak sah ini? Iya. Pastinya demikian pada waktu wali kota loh Pak. Iya. Nah pasti enggak. Pasti ini ada aktor intelektualnya Pak. Dan aktor intelektualnya mungkin berbeda ketika di Solo
ketika DKI. di DKI, ketika DKI presiden. Pasti berbeda. Tapi lingkungannya waktu itu sama. Artinya apa? Yang punya Jokowi siapa waktu itu? Pasti dia ikut bermain. Sampai ada kita dengar ya Bung Argi ya, bahwa yakin bahwa itu buatan Pramuka. Saya aja Pasar Pramuka. Pasar Pramuka. Rumah saya ke Jalan Pramuka, Pak. Saya tahu persis tuh. Saya pernah buat, bukan saya pernah lihat ada orang pesan ijazah di situ, Pak. Bisa mirip. KTP bisa mirip. Ada waktu itu kan belum canggih ya. Jadi masih bisa dibohongin lah orang. Kasat mata mirip, tapi kalau diteliti mungkin orang kalau udah pakai alat yang canggih ya pasti ketahuan bahwa itu bohong. Dan saya tahu persis Pasar Pramuka yang jelek gitu Pak, yang pojok Pramuka itu. Akhirnya tahun berapa tuh terbakar ketika ya ijazah ini muncul. Ya pasti ada, kita kecurigaan tuh pasti ada dong. Kenapa tiba-tiba kok itu terbakar? Menurut Pak Mur siapa dalang? Nah itulah yang harus kita cari. Ya itu harus kita cari. Kan kita tidak bisa nuduh sembarang ya bahwa itu dalangnya si A, si B, C. Tapi dalam ya benak kami sih udah ada lah. Kami tahu dalangnya siapa-siapa. Walaupun bukan perorangan tapi kelompok ya. Ya itulah yang kami berjuang ya, kami berjuang dengan teman-teman itu untuk kami bisa menetapkan bahwa betul-betul ijazah Jokowi adalah palsu atau asli. Tapi kami yakin palsu. Bung Roy Suryo, Mas Roy Suryo meyakinkan kita 99,9% palsu. Rismond yang lari ke sana 11.000 triliun persen palsu. Walaupun dia bilang habis itu salah, itu asli. Oke. Menurut Pak Mur, dokumen pendidikan atau riwayat pendidikan dari Pak Jokowi memang sudah disiapkan sedemikian rupa untuk kepentingan Pilpres yang dimulai dari Pilkada Solo. Pilkada, ya. Pilkada Solo ada lagi yang teman-teman katakan tempo hari lulusannya kayak STIE loh, STIE. Gelarnya Dr. Andes karena pernah dipakai. Nah, saya belum ke sana. Saya belum melihat itu. Tapi itu saya dengar dari beberapa Tapi teman. dokumen yang dipakai kan sama kan? Dokumen saya pakai sama. Mulai dari KPUD Solo, Pilgub DKI, KPUD DKI hingga KPU RI. Ya. Ini kalau orang bohong ya kayak gitu, Pak. Wah, udah luar biasa. Kita dibohongin oleh suatu warga negara yang sampai sekarang pun masih bertahan kebohongannya itu. Luar biasa. Saya sampai geleng-geleng kepala kok. Ada orang seperti itu. Di negara kita. Pemimpin kita pula. Yang bodoh siapa? Kita masuk bodoh nih. Menurut Pak Mur ini kebohongan yang sempurna? Semua kebohongan itu pasti ada cacatnya. Pasti ada yang tidak sempurna. Pasti ada bolong-bolongnya. Itu kan udah kita buktikan. Dan kebenaran itu akan mencari jalan sendiri, akan ketemu. Kebohongan itu bisa kalah, Pak. Tapi tidak bisa salah. Ya kan? Kita mungkin kalah karena ada faktor kekuasaan. Tapi kita akan berjuang terus. Karena kami yakini bahwa kebenaran tidak mungkin salah. Dan kebenaran hanya satu. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Iya, menemukan jalan sendiri. Kami yakinin itu. Menurut Pak Mur, kebenaran itu akan menemukan jalannya di rezim Prabowo? Insya Allah. Nah, inilah pesan kami kepada Pak Prabowo. Mohon Pak Prabowo, ya, perintahkan, arahkan aparat penegak hukum untuk berlaku jujur, adil. Jangan diintervensi oleh siapapun. Silakan, kita tidak perlu minta bantuan bahwa kita yang benar, yang menang, yang harus dibela, tidak. Tapi silakan persidangan dilakukan secara jujur, adil, dan benar. Harapan itu masih besar menurut Pak Mur? Yakin saya masih besar. Kami masih meyakini Pak Prabowo masih mendengarkan lah. Pak Prabowo itu kan seorang jenderal. Saya kebetulan juga purnawirawan. Kalau namanya mantan TNI, Pak, Purnawirawan itu masih tetap TNI, Pak. Dalam hatinya itu merah putih, Pak.
merah putih, semua itu demi bangsa dan negara, itu melekat tuh sampai sekarang. Seperti kami di Purnawirawan prajurit TNI itu semua kan mantan-mantan TNI. Itu perjuangan luar biasa. Kami tidak cari jabatan, kami sudah tua, Pak. Saya sudah hampir 80, Pak. Iya. Nggak akan cari jabatan, tapi mencari kebenaran supaya kita bisa berikan kepada anak cucu kita itu, ini loh Indonesia sudah benar dan baik. Ini satu dekade hancur, Pak, negara kita. Oke. Bung Bobi merasakan kan, nggak ada bangga. Tadi kita seperti Pak Hans bilang, awalnya kita betul-betul muji Jokowi, Pak. Betul, saya juga sama, Pak. Saya terpikat banget sama seorang sosok yang sederhana, sosok yang pekerja, sosok yang pemikirannya jauh ke depan. Lama-lama kok berubah itu loh. Baru ketahuan, oh ternyata ini penyakit. Laksamana aja tertipu ya, Pak? Itu dia. Apalagi kita ya. Dan banyak loh, Pak, yang tertipu, Pak. 300 juta orang ya penduduk kita tertipu. Nah, inilah harapan saya kepada Presiden Prabowo. Tolong Pak Prabowo luruskan segera. Dan saya yakin, Pak, ini informasi yang bisa saya sampaikan kepada Madilog ya, kesempatan ini. Mungkin sudah ada yang menyampaikan. Ketika ada pertemuan kami ya, Purnawirawan dengan Menseknek, itu juga atas perintah Presiden untuk menemui kami. Situ kami tanyakan, kalau nggak salah ada Pak Rajasa Basri. Pak Sri Rajasa Chandra menanyakan sama-sama saya. Kita yang menanyakan. Oh, bertemu Pak? Sama-sama. Bertemu dengan Pak Presiden? Enggak, sama Menseknek. Oh, Mas Pras. Ya. Itu menanyakan, apakah Pak Prabowo tahu tentang kasus ijazah Jokowi? Tahu. Beliau sering melihat podcastnya Roy Suryo. Lihat sambil sarungan, itu cerita lah pokoknya. Yeah. Dan suaranya keras. Pokoknya pakai sound system yang bagus, TV-nya besar. Terus komentarnya, apa tahu itu pas? Tahu. Nah, terus apa pesan Pak Prabowo kepada polisi? Ternyata kami kan menyampaikan pada polisi. Sudah, ya arahan saya tidak tahu beri arahan ke siapa, tapi arahnya adalah jangan kriminalisasi Roy Suryo CS. Itu pesannya, Pak. Pesan Pak Prabowo. Itu artinya apa? Pak Prabowo tahu. Tapi kan itu Prabowo benar loh, tidak boleh mengintervensi hukum. Kan benar. Makanya saya berharap seperti itu. Udah, kami tidak usah dibantu, tapi jangan pula kami dikriminalisasi. Itu aja. Salah satu sinyalnya menurut Pak Mulyono ketika pihak kejaksaan tidak menahan Mas Roy dan Dr. Tifa. Sama satu lagi ketika dibawa ke rumah sakit Polri. Kenapa nggak dokternya didatangkan ke Polda? Menurut Pak Mur itu salah satu dalam tanda kutip keberpihakan Pak Prabowo. Iya, salah satu tanda. Ini versi kami ya. Dan saya yakin ada tangan-tangan Pak Prabowo lah. Pak Mur, kembali ke tadi. Pak Mur sebagai Purnawirawan Laksamana TNI merasa tertipu begitu. Kan banyak juga Pak beberapa purnawirawan. Kan kalau ketika menjabat itu Pak, petinggi TNI ya Pak Hans ya, kan harusnya punya akses, punya informasi soal Pak Jokowi. Mengapa baru sekarang Pak? Ya, saya 2004 sudah pensiun. Jadi ketika kan banyak purnawirawan yang lain kan. Itu sama. Mereka pada waktu aktif ya, kita kan nama tentara itu kan aturannya ketat, Pak. Loyalitas ke atasan tinggi. Siapa yang berani bantah pasti tergeser kan, sudah pasti. Dan banyak kan teman-teman seperti itu yang berani tidak setuju dengan kebijakan pimpinan. Itu pasti minggir. Nah, ketika teman-teman ini kumpul, kami buat satu paguyuban lah. Kami membuat satu forum. Nah, kami menilai keadaan negara, Pak. Keadaan negara di bawah Jokowi kok seperti ini ya. Kami sudah menilai akhir jabatan Jokowi ketika mau 3 periode. Nah, itu mulai, Pak. Itulah mulai kami mulai, wah ini bahaya nih. Jadi mulai kami kumpul,
kami diskusi dan akhirnya ketika mulai Gibran naik, ini Gibran juga ingat loh Pak, Gibran juga kami akan tuntut Pak. Itu nggak lulus SMA Pak, kami yakin tuh, udah memenuhi syarat tuh, apalagi putusan MK 90 itu kan bermasalah, itu kami akan tuntut juga Pak. Ini berikutnya nih, berikutnya. Jadi kami tidak berhenti pada sini dan kami tidak hanya ini tunggu ini selesai Pak, tapi simultan. Kami tetap tuntut supaya apa? Negara kita ini baik Pak. Mumpung presidennya Prabowo, seorang jenderal, mudah-mudahan Prabowo Sabta Margaisnya, masih ada. Saya yakin masih ada. Tapi nyuwun sewu nih Pak Muriono ya. Sebenarnya Purnawirawan TNI ini ada masalah apa dengan keluarga Solo? Nah, kami bukan hanya Solo Pak. Kami ini gengnya bukan hanya Solo, gengnya SOP Pak. Solo, oligarki, Parcok. Parcok kita ingatkan, Parcok seperti apa? Ketika kami diundang ketemu sama tim percepatan reformasi polisi, kan kami bikin surat. Kami ingin menghadap ke tim reformasi polisi untuk memberikan masukan. Kami datang sana, berapa orang termasuk mungkin ada Pak Dwi segala ada, ya, okay. Pak Dwi segala. Dan saya menyampaikan usulan saran untuk perbaikan polisi. Itu isinya Pak, itu ya profesor itu kan ada Profesor Jimli sebagai ketua Pak Mahfud ya. Terus ada lagi Pak Mahfud yang sekarang menteri kehakiman Hasibuan, Hasibuan. Wamen. Jenderal polisi itu hampir banyak Pak. Yang bintang 4 bintang itu dan yang Purnawan. Ada semua. Ternyata mereka punya tim reformasi sendiri. Itu didatangin semua. Kira-kira puluhan lah yang datang situ. Nah ini bagi kami kan kesempatan. Nah disitulah kami Forum Purnawan Prajurit TNI menyampaikan usulan kepada tim cepat reformasi. Pak Mur, terlepas Pak Mur sudah pensiun lama, tapi kan banyak juga purnawirawan yang mungkin ketika Pak Jokowi berkuasa masih berdinas ya Pak? Masih sampai sekarang ada. Nah ini yang sering jadi pertanyaan publik Pak. Lembaga-lembaga negara, institusi negara, kan sebenarnya mereka sudah tahu soal riwayat pendidikan Pak Jokowi atau tidak. Tahu, tapi pura-pura tidak tahu atau tidak bisa melakukan sesuatu karena Pak Jokowi masih berkuasa, atau ada faktor lain apa Pak? Semuanya ada itu. Jadi sebenarnya institusi dan lembaga negara ketika Pak Jokowi berkuasa, mereka sudah tahu, Pak? Tahu, Pak. Saya yakin. Masa sih nggak tahu, Pak? Pasti tahu. Dan ini hal yang sangat utama loh, Pak, sebenarnya. Ya pasti tahu, paling diam. Nggak berani. Ya, apalagi pada waktu Pak Jokowi berkuasa. Setelah Pak Jokowi tidak berkuasa saja, tapi kekuatannya kan masih ada di pemerintahan kita. Masih tetap nggak berani, Pak. Berapa menteri yang ada di kabinetnya Prabowo? Semua orangnya Jokowi, Pak. Nggak berani. Oke. Tapi kita percayakanlah pada Pak Prabowo lah. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa merubah secepatnya. Oke. Menurut Pak Mur sekarang wayahe nih Pak? Wayahe Pak. Waktunya? Waktunya. Sangat-sangat waktunya. Saat ini. Kenapa kami bilang waktunya? Jangan sampai Gibran naik. Itu yang kami utamakan. Gibran jangan naik dan dinasti Jokowi harus hancur. Oligarki hitam harus kita hancurkan Pak. Ini tanggal 11 nanti kami dari GMKR, saya kebetulan presidium GMKR, Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat, akan menyatakan sikap terhadap keadaan negara saat ini. Di mana kita sedang rame-rame membicarakan ijazahnya Jokowi dan kita berharap di persidangan Dr. Tifa Jokowi bisa hadir di persidangan. Malah sekarang kan keliling-keliling. Safari politik. Safari politik, seolah ada safari budaya di balik politiknya. Kan kita tahu bisa baca. Itu untuk apa? Itu kan untuk persiapan dia dinasti Jokowi jangan sampai hancur. Itu yang akan kami hancurkan, Pak. Kami akan serang, Pak. Akan apa, Pak? Kami serang, kami hancurkan. Kami tidak rela Indonesia dipimpin oleh dinastinya Jokowi. Gibran. Caranya? Bu Margi, caranya gimana, Pak? Ya, dengan cara konstitusional lah. Makanya kami akan usut tentang ijazahnya dia salah satunya. Kalau dia tidak lulus SMA, masa bisa lolos? Putusan 90
ya kita akan cari peluang. Apakah bisa di apa namanya gugat apa tidak? Ya caranya tetap konstitusional. Kami kan tidak punya masa besar untuk revolusi untuk apa. Kami nggak mikir itu. Kami gugat secara konstitusional. Syukur damai. Ya. Tapi yang jelas kami tidak rela dia jadi pemimpin kami. Malu-malu kan, Pak? Malu. Ya. Oke, saya terakhir ke Pak Hans nih. Pak Hans, secara hukum apa yang menjadi pembelajaran bagi kita semua, Pak, agar apa yang terjadi di masa Pak Jokowi tidak terjadi lagi untuk pemimpin kita berikutnya? Baik. Nah, kita lihat ya dalam masa mungkin ini disebut politik, ya terserah ya, tapi saya sebagai rakyat, pertama saya menilai itu di saat Jokowi ini memimpin negeri ini, hukum kita hancur. Hancur lebur. Hukum hancur, Pak. Hukum hancur. Jadi segala macam persoalan hukum dibawa ke dalam kekuasaan. Jadi putusan hukum dicampur dengan putusan kekuasaan. Kita bisa lihat aja, contoh yang paling nyata, Bambang Tri, ya. Kemudian Gus Nur, itu mirip-mirip dengan kasus Roy Suryo. Di mana sekarang orang bisa ditersangkakan dengan suatu bukti ijazah, tapi cuma fotokopi. Nah, orang bisa jadi tersangka dan dihukum segitu lamanya. Gitu loh. Ini karena apa? Karena hukum kekuasaan sudah campur aduk di dalamnya. Nah, selama pemerintahan Jokowi ini memang kita lihat hukum itu tidak berfungsi sama sekali. Ya. Jadi kita berharap ya dalam pemerintahan Prabowo ini supaya hukum ini dikembalikan lagi. Ya. Kalau dulu misalnya pencalonan Gibran itu ada seluk-beluk ya, kayak timbulnya keputusan MK nomor 90 untuk meloloskan Gibran. Nah, ini tidak akan terjadi lagi gitu. Dengan apa caranya? Prabowo harus ambil alih masalah hukum. Dengan cara gimana? Tegakkan hukum seadil-adilnya. Ketua MK mungkin diperintahkan supaya hakim-hakim semuanya tidak bisa terima sogokan misalnya. Ini mohon maaf ya, saya bukan mencurigai ya, tapi kenyataan yang kita lihat seperti itu. Kita berperkara di pengadilan coba. Kalau bukan uang yang berkuasa, ya nggak mungkin seperti itu. Pak Hans, untuk mengembalikan hukum kepada relnya di rezim Prabowo, apakah kasus Mas Roy dan Dr. Diva bisa menjadi pertaruhan? Nah, itu contoh yang paling nyata dan paling update ya. Pak Prabowo kalau bisa ini hukum kali ini ya terhadap Tiva dan Roy Suryo ini benar-benar ditegakkan. Ya. Kemudian yang kedua apa? Mungkin Kapolri. Mohon maaf, Kapolri mesti diganti. Karena kita udah lihat semua ini sumbernya dari situ, Pak. Begitu Kapolri diganti, hukum ini bisa lurus lagi. Karena bagian dari SOP tadi. Bagian dari itu. SOP itu. Betul. Oke. Terima kasih Pak Hans. Terima Pak kasih. Muryono, matur suwun. Sama-sama. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Muryono Aladin sebagai pihak yang menggugat KPU, Bawaslu, kemudian juga pihak UGM terkait legalisasi ijazah Pak Jokowi yang digunakan untuk kontestasi Pilkada Solo, Pilgub DKI, dan Pilpres 2014 dan 2019 yang ada keanehan karena tidak ada tanggal, bulan, dan tahun di legalisasi ijazah tersebut. Kita tunggu saja perkembangannya. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak Mur.